Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat multiple site di dalam satu server. Ya, jadi nanti teman-teman akan membuat lebih dari satu website di dalam satu server dan bisa diakses dari luar. Di sini kita akan menggunakan yang namanya Nginx. Yang pengen tahu caranya gimana? Yuk kita coba bahas sekarang. Oke, di sini saya menggunakan tiga sih sebenarnya ya. Satunya buat web server, satu kliennya, nanti satunya adalah firewall. Firewall-nya nanti berfungsi sebagai NAT juga. Tapi kita nggak pelajari sampai ke sana dulu ya. Kita akan fokus bagaimana membuat multiple site-nya dulu. Nah, yang pertama adalah di sini saya akan gunakan Linux Body 7 itu sebagai web servernya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menginstal Nginx itu gunakan perintah apt install Nginx. Sesimpel ini sebenarnya. Untuk memastikan apakah Nginx-nya itu sudah running atau sudah aktif, kita gunakan perintah systemctl, kemudian status Nginx. Nah, pastikan statusnya aktif atau running, seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian di bagian firewall-nya kita akan cek dulu dengan perintah ufw, kemudian applist. Nah, nanti muncul berbagai jenis Nginx-nya. Ada Nginx full, ada HTTP aja, ada HTTPS. Nah, nanti kita akan allow-kan semua aplikasi ini ke si firewall tadi. Nah, perintahnya adalah teman-teman gunakan UFA, misalkan allow ya, allow. Kemudian, misalkan saya hanya ingin HTTP aja, maka saya gunakan perintah Nginx HTTP, kemudian enter. Oke, kemudian kalau sudah kita pastikan status. Nah, rule-nya sudah muncul di sini, Nginx HTTP, action-nya allow, dari aksesnya dari manapun, nggak ada masalah ya, anywhere, statusnya sudah aktif. Kemudian kita akan lakukan setup pada server block di Nginx-nya. Nah, yang pertama adalah kita akan buat directory. Nah, karena ada dua aplikasi atau dua situs yang akan kita deploy, maka kita akan membuat dua directory nantinya. Oke. Nah, yang pertama kita akan gunakan perintah mkdir untuk membuat directory. Kemudian minp saya akan buat di var, kemudian www, misalkan nama websitenya adalah teststart.ig. Kemudian enter. Terus satu lagi saya bikin mkdir minp di tempat yang sama. Kemudian namanya adalah restart.youtube, misalkan yt. Enter. Oke, berarti nanti kita akan ada dua folder ya. Kita cek var www. Nah, ini ada restart IG sama restart YT. Ini yang baru kita bikin. Kemudian kita akan merubah permission dari file restart IG sama restart YouTube ini menjadi 750. Saya gunakan chmod, kemudian 750 var www.restart.ig. Kemudian satu lagi restart.youtube. Kemudian untuk ownernya chown, saya akan tambahkan min_r, kemudian www.data. Nah, biasanya ini adalah user yang digunakan untuk akses di website. Kemudian var www.restart.ig.
Kemudian yang satu lagi .youtube. Kita cek. Nah, ini udah berubah ya. Pemiliknya, ownernya itu adalah www.data. YouTube juga udah www.data. Kemudian untuk permissionnya dia sudah 750. Nah, berikutnya kita akan membuat satu halaman website yang baru, yang simple aja, nggak usah yang wah-wah ya. Nah, welcome aja ya. Nah, maka saya buat sebuah file baru. Sorry, satu lagi ya. Saya buat mkdir di dalam folder restartnya. Mkdir min-p, kemudian var www.restart.ig. Nah, saya ingin buat filenya misalkan namanya index. Foldernya HTML dulu. Oke, kemudian ini juga sama. Nah, baru kita coba buat nano var www, kemudian restart.ig. Kemudian HTML di dalamnya saya buat index.html. Bentar. Nah, di sini saya tinggal copy sebuah script simple banget. Nah, ini buat tampilan selamat datang aja ya. Tapi kita kasih tanda di sini misalkan example 1 ya. Oke, example 1. Ingat ya, ini yang 1 buat yang IG restart.ig. Kemudian kita save, yes, enter. Kemudian kita buat satu lagi .yt, enter, paste lagi. Nah, cuman di sini kita modifikasi sedikit. Yang example satunya kita ganti 2. Ya, biar ada pembedanya. Kemudian X, Y, enter. Nah, kalau sudah kita buat bloknya, sekarang kita konfigurasi ya si server blok tadi. Saya buat file baru di etc, kemudian nginx, kemudian sites available. Kemudian saya buat namanya sesuai dengan nama yang kita bikin tadi, misalkan restart.ig. Kemudian enter. Nah, di sini saya buat tambahkan konfigurasinya. Dia akan berjalan di port 80. Kemudian untuk rootnya dia berada di var www, kemudian restart.ig dulu ya. Terus untuk server name-nya kita samakan restart.ig. Kemudian ini juga www restart.ig. Application-nya samakan saja. Oke, kemudian indeks HTML-nya sudah ada. Kemudian kita keluar, save, enter. Kemudian kita buat satu lagi konfigurasi bloknya yang YouTube. Enter, tinggal paste. Ya, kemudian kayak gini kita rubah dulu server name-nya jadi restart.youtube. Kemudian ini juga restart.youtube. Index.html ada, oke. Nah, kemudian rootnya juga kita ganti restart.youtube. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Nah, kita sudah konfigurasi ya di masing-masing server bloknya untuk masing-masing website. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat simbolik link ya antara site available-nya dengan site enable-nya. Yang cuman nanti dia bisa tahu yang aktifnya yang mana nanti si website-nya. Nah, perintahnya adalah ln. Ya, ingat sekali lagi ln bukan ls, ln -s, kemudian etc nginx sites available. Misalkan yang pertama adalah restart.ig. Nah, itu akan kita linkkan.
ke etc, kemudian Nginx, kemudian sites enable. Ya, seperti ini. Oke, kemudian yang kedua YouTube-nya, YT, enter. Nah, sekarang kita coba lihat ls di folder etc Nginx sites enable. Nah, ini udah ada ya. Restart IG sama restart YouTube-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita coba tes Nginx-nya apakah sudah berhasil atau belum dengan komen Nginx min t. Kalau tidak ada error, maka dia akan menampilkan pesan sukses, ya, tesnya berhasil. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat atau mengkonfigurasi 2 blok dari website yang teman-teman bikin. Nah, kemudian kita coba akses nih. 192.168.30.3, kemudian enter. Nah, dia masih ngambil yang website yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita akses cuma 3 doang, dengan IP ini dia cuma ngedirect ke satu website. Terus yang lainnya gimana, Pak? Nah, ada caranya. Jadi kita akan rubah file host yang ada di dalam komputer kita. Jadi perintahnya adalah nano, kemudian etc file host-nya. Nah, ini kita coba ganti dulu. Kemudian 192.168.30.3 itu websitenya adalah restart.ig. Kemudian satu lagi restart.yt. Oke, kalau sudah, enter. Yes. Oke, kita coba restart dulu ya. Restart Nginx. Oke, sekarang kita coba panggil IP-nya. Tuh, ya, dia muncul website yang pertama. Oke, yang terus yang keduanya gimana? Kita gunakan domainnya. Nah, di sini saya gunakan HTTP, misalkan restart.ig. Tuh, ya, dia example 1. Kalau YouTube atau YT, example 2. Jadi, 2 website tadi yang kita bikin itu sebenarnya sudah running. Ya, tinggal kita manggilnya menggunakan domainnya. Kalau menggunakan IP, dia tetap ngarahnya ke satu page aja. Nah, kalau misalkan diakses di beda network gimana? Nah, misalkan saya punya Kali Linux. Di sini saya punya IP. Oke, saya gedein dikit. Nah, 192.168.2.80. Ya, dia sudah beda network nih dengan yang web servernya. Nah, apakah bisa dipanggil dengan menggunakan domain? Tentu aja bisa. Nah, yang pertama, kita harus rubah domainnya tadi. Sorry, bukan domain, hostnya ya. Dengan perintah nano etc host. Kemudian yang ini adalah IP dari si firewall-nya. Ya, IP firewall-nya saya gunakan pfSense. Nah, saya masukin IP ini. Kemudian di IP ini saya tambahkan domainnya. Misalkan restart.ig sama satu lagi restart.yt. Ya, kalau sudah, simpan, terus keluar. Nah, untuk manggilnya tetap bisa kita gunakan domain yang tadi. Misalkan http restart.ig. Kemudian enter. Jadi, halaman pertama muncul. Kalau halaman keduanya, website kedua itu adalah YouTube atau YT. Misalkan, enter. Ya, maka dia muncul. Nah, ini adalah contoh penerapan multiple site dengan menggunakan Nginx. Jadi gimana nih? Gampang kan sebenarnya kan untuk mendevelop website dengan multiple site ini pakai Nginx itu gampang banget. Nah, tapi masalahnya adalah kasus di depan dengan memanfaatkan pfSense dari firewall-nya, gimana caranya komputer yang beda network itu bisa mengakses web server yang ada di network yang berbeda. Penasaran nggak?
Coba dong, kalau teman-teman penasaran caranya gimana, tulis di kolom komentar. Ya, nanti kalau banyak yang tertarik, banyak yang komen, saya akan bikin tutorialnya. Bagaimana menyambungkan antara trusted network dengan untrusted network dengan menggunakan firewall pfSense. Ya, oke, itu aja sedikit tutorial dan juga informasi dan ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kira-kira gimana nih? Jika menurut teman-teman bermanfaat, silakan subscribe channel ini, kemudian share video ini supaya banyak yang nonton. Dan jangan lupa like-nya, kemudian komennya, ataupun mau request, silakan, feel free aja. Kalau saya mampu, saya bisa, nanti saya bikin tutorial-tutorial atau video-video pembelajaran seperti ini. Oke, makasih buat semua teman-teman yang sudah support channel Dodi Ferdiansyah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.